Apa kabar semuanya? Jadi, kamu ingin belajar cara membuat seseorang menginginkanmu kembali ya? Oke deh, duduk dan tunggu sebentar. Karena dalam video ini kita akan membagi tips agar kamu membuat orang spesial itu menerimamu kembali untuk selamanya. Sekarang langkah-langkah ini hanya untuk membuat mantanmu merasakan kembali hasrat awal itu yang sempat padam. Video ini bukan tentang bagaimana membangun hubungan yang panjang dan langgeng dengan mereka setelah kamu mendapatkan kembali. Untuk itu, nanti kita bahas di video lainnya. Tetapi, jika kamu belum sampai pada tahap itu, nggak apa-apa, karena kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Sekarang banyak nasihat yang akan kita berikan kepada kamu. Mungkin terdengar kontraintuitif pada awalnya. Dan beberapa di antaranya mungkin terdengar licik dan manipulatif bagi kamu. Terlempar dari keraguanmu, kita mohon kamu untuk menonton seluruh video ini sampai akhir dan mendengarkan dengan baik, karena pada akhirnya semua akan masuk akal bagi kamu. Oke, jadi langkah pertama yang lebih dari apa yang tidak boleh dilakukan jika kamu ingin seseorang menginginkanmu lagi. Jadi, mari kita mulai dengan mendaftar beberapa kesalahan umum yang harus dihindari dengan cara apapun. Kesalahan pertama, jangan terus-terusan menelpon atau mengirim pesan kepada mantan kamu. Biar kita jujur, banyak dari kita pernah mengalami hal yang sama. Merasa ditolak, merasa bodoh, dan terus mencoba menghubungi mereka untuk kesempatan kedua. Ini adalah kesalahan besar. Bahkan, jika cuma dilakukan sekali, mengapa? Nah, menunjukkan keputusan seperti itu hanya akan membuat mantan kamu merasa bahwa kamu sangat bergantung padanya dan merasa buruk tanpanya. Perilaku seperti ini justru akan membuat mereka semakin menjauh. Bayangkan jika kamu dikejar dengan sangat putus asa sebelumnya. Pasti bikin kesal kan? Jadi, sebelum kamu meraih ponsel untuk mengirim pesan kepada mantanmu, berhenti sejenak, rileks, dan tonton terus video ini. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana caranya membuat seseorang kembali ingin bersama kamu. Jika kamu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, akan kita bahas di bagian akhir video ini. Tapi untuk saat ini tahan dulu keinginan untuk mengirim pesan teks atau menelpon. Kesalahan kedua itu adalah kalau kamu terlalu histeri drama queen, ngemis rasa kasihan, dan minta-minta supaya mantan balik lagi. Ingat, gak ada logika yang bisa meyakinkan mantan buat balikan sama kamu. Cinta dan emosi itu adalah penting daripada logika dalam hubunganmu. Jadi hari ini perlu diingat, gak ada yang bakal balikan sama kamu, cuman karena kasihan. Oke, dan kalau memang mereka balikan karena itu, hubungan itu pasti bakal gagal sebaliknya. Yang perlu kamu lakuin adalah ikuti saran yang kita kasih di video ini. Agar kamu tahu bagaimana melakukan dengan baik. Tapi sebelum itu, kita lanjut ke daftar kesalahan ketiga. Yang harus kamu hindari, kesalahan nomor 3 adalah selalu bilang iya pada mantan. Ini salah satu meskipun terdengar masuk akal. Saya yakin kalau mantan kamu minta tolong, kamu bakal ngelakuin apa saja untuk bantu dia kan? Bakal sampai rela ngorbanin banyak hal juga, betul nggak? Tapi ironisnya, ini justru bikin dia kurang menghargai kamu. Jadi, kalau kamu pengen dia kembali menghargai kamu, kamu harus punya batasan juga. Kesalahan nomor 4 itu adalah panik berlebihan. Kalau mantan kamu udah kencan sama orang baru, kita tahu ini pasti bikin sakit hati. Tapi sebenarnya nggak seburuk yang kamu kira. Kalau mantan kamu langsung pacaran sama orang lain setelah putus, biasanya itu namanya hubungan rebound. Jadi hubungan rebound itu kalau seseorang langsung nyemplung ke hubungan baru setelah putus tanpa sempat benar-benar sembuh diri dulu. Dan biasanya 99% hubungan semacam itu nggak bertahan lama.
Jadi, yang kamu perlukan hanyalah sabar dan tunggu momen yang pas buat balikan sama mantan kamu. Gak usah panik, santai aja. Nah, kesalahan nomor 5 adalah menghujani mantan dengan hadiah dan kasih sayang. Ini sebenarnya bisa bikin situasi jadi makin rumit dan gak nyaman karena bisa bikin mantan merasa tertekan atau malah bingung. Lebih baik kasih mantan waktu dan ruang untuk sembuh dengan tenang dan fokus pada kehidupan masing-masing. Jadi, gak perlu terlalu ekstra dengan memberi hadiah atau terlalu sering kontak. Ya, biarin semuanya berjalan dengan alami gitu. Kesalahan nomor 6 adalah saat kita ngeluarin emosi marah ke mantan setelah ditolak. Ini bisa bikin hubungan kita sama mantan jadi rusak parah. Jadi, sebaiknya gak usah makian atau teriakan yang berlebihan. Lebih baik kita tetap tenang dan bisa ngomong dengan bijak. Karena kalau kita teriak, bikin mantan semakin yakin buat menjauh dari kita. Makanya penting banget untuk komunikasi yang baik dan penuh pengertian, bukan yang bikin hubungan jadi tambah runyam. Oke, jadi kesalahan nomor 7, kalau kita terlalu obses alias kelewatan memikirkan dan menganalisis hubungan sama mantan, kadang kita suka buka-buka pesan lama atau arsip chat lama tai kucing itu buat nyari jawaban di atas masalah yang udah lewat, tapi sebaiknya kita stop itu sekarang. Kegiatan kayak gitu cuma bikin kita makin kepikiran dan gak sehat. Lebih baik fokus ke depan dan pikirkan langkah-langkah yang bisa kita ambil buat memperbaiki diri dan hidup kita sendiri. Yang sudah lewat, udah lewat. Yang penting sekarang adalah kita bergerak maju dengan cara yang benar buat diri kita sendiri. Terutama sekali jangan sengaja atau tak sengaja ketemu mantan di tempat umum. Kita harus hindari hal-hal biasa yang bikin mereka jadi merinding dan lari menjauh. Dan pastinya jangan tanya-tanya teman bersama soal mantan kita juga. Kalau mantan tahu, nyari tahu tentang kehidupan pribadinya setelah putus, mereka bakal makin cuek sama kita. Nah, kita paham. Mungkin ada pemikiran bahwa dengan terus menghubungi mantan atau menunjukkan cinta yang berlebihan, mereka akan balik lagi ke kita. Tapi itu kan cuma cerita di film-film aja, yang kadang gak sesuai sama kehidupan nyata. Jadi setelah putus, baik kita maupun mantan pasti mengalami banyak emosi negatif, kayak sedih, depresi, atau marah. Nah, di kondisi kayak gitu, susah banget kan buat orang langsung balik ke pikiran yang positif tentang hubungan yang udah putus. Mereka butuh waktu buat pulih dan kembali ke keadaan emosional yang lebih stabil, yang bisa disebut emosional netral. Jadi penting banget memberikan ruang dan waktu yang terpisah buat kita. Dan biar bisa ngeluarin dan memproses semua perasaan yang ada. Dengan begitu, di masa depan saat kita berusaha membangun hubungan yang lebih sehat, kemungkinan mereka lebih terbuka dan menerima usaha kita saat ini. Mungkin ada campuran perasaan sedih, kesepian, marah, dan ditolak. Dan terkadang pikiran mungkin terlintas untuk mabuk dan menelpon mantan tanpa rencana. Tapi guys, jangan lakukan itu. Lebih baik hindari hal-hal kayak gitu, supaya mantan kita pengen balik lagi sama kita. Bahkan sampai mereka merasa harus menerima kita kembali. Kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus cari kebahagiaan dan hidup dengan semangat penuh. Mantan kita gak bakal menerima kita lagi kalau kita gak bisa tunjukin kalau kita layak buat diterima kembali. Sekarang waktu luang ini bisa kita manfaatin buat ngembangin diri sendiri. Misalnya ngerjain hobi baru, mulai gaya hidup yang lebih sehat, atau ngelakuin hal-hal yang bikin kita senang, kayak karaokean sampai suara habis. Ngapel gak ada salahnya. Mencoba sesuatu yang selama ini kita pengen, tapi belum kesampaian. Seberapa lama kita harus
nggak kontak mantan biasanya sekitar 30 harian lah, buat orang balik lagi ke keadaan netral secara emosional. Tapi setiap orang beda-beda ya, jadi yang penting kita fokus aja buat jadi yang versi terbaik dari diri sendiri selama waktu ini. Misalnya nih, jika hubungan kita berakhir dengan buruk, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan lagi bagi mantan kita untuk kembali ke keadaan netral secara emosional. Tapi umumnya 30 hari sudah cukup untuk kebanyakan situasi. Tapi apakah ada pengecualian untuk tanpa kontak? Pertanyaan ini pasti ada di benak beberapa dari kalian yang sedang nonton kan? Secara umum, gak ada pengecualian meskipun misalnya hari ini ulang tahun mantan atau ada acara istimewa, lebih baik hindari kontak dulu. Meskipun mereka dikirimin pesan selama periode tanpa kontak. Lebih baik diabaikan dulu untuk saat ini. Terkadang sikap tanpa kontak bisa membuat mantan kita frustasi. Sampai-sampai mereka mulai menginginkan kita kembali. Karena rasa ketidakpedulian yang kita tunjukkan. Kalau mereka benar-benar mengganggu dan kita harus merespon, cukup balas dengan kalimat sederhana seperti "Maaf, saya sedang sibuk." Dan itu saja, tidak perlu direspon lebih lanjut. Tentu saja ada pengecualian seperti jika kita tinggal bersama mantan atau memiliki anak bersama. Jika kontak memang diperlukan, pastikan interaksi kita ramah. Minimal hindari percakapan yang panjang dan emosional. Karena itu bisa berakhir buruk kalau kita tinggal bersama mantan. Mungkin ada baiknya berencanakan untuk pindah dari tempat tersebut secepat mungkin atau suruh mereka pindah. Langkah ketiga adalah menjadi versi terbaik diri sendiri. Di sini penting untuk menggunakan waktu terpisah dari mantan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ingatlah, mantan kita tidak akan pernah menerima kita kembali jika kita terus mengasihani diri sendiri. Namun, mereka akan lebih tertarik untuk menerima kita kembali jika melihat kita menjalani kehidupan terbaik kita dan terlihat menawan saat melakukannya. Jadi, tip terbesar untuk bagian ini adalah fokus pada penampilan kita. Jujur saja, memperbaiki penampilan fisik bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan kembali mantan. Cobalah potong rambut baru, periksa bau mulut, kurangi makan jengkol, dan rajin pergi olahraga. Jangan lupa juga belanja baju baru. Sejujurnya ini emang hal-hal yang sebaiknya rutinitas kita sehari-hari. Jadi gak ada salahnya dicoba. Selain jadi tampil lebih baik, ada banyak cara juga buat jaga kesehatan mental kita. Misalnya ajak teman-teman kita buat hangout dan menikmati waktu bersosialisasi, pasti bikin kita merasa senang dan siapa tahu bisa berkenalan sama orang-orang keren di sepanjang jalan. Selain itu, jangan ragu buat mulai kencan lagi. Oke, kita tahu mungkin gak segera ada rasa antusias dan mungkin merasa seperti curang ke mantan. Tapi cobain aja, ini bisa jadi pengalih perhatian yang oke. Dan mungkin bantu kepercayaan diri selama ini. Penting banget untuk gak fokus terus-menerus pada mantan. Itu artinya kita harus berusaha menghapus semua pengingat tentang mantan kita atau setidaknya sebanyak mungkin. Jadi, misalnya pindahkan semua foto mantan ke folder pribadi di ponsel. Luangkan waktu buat pindahin semua hadiah dari mantan ke dalam kotak yang disimpan di loteng. Dan lakukan apapun yang perlu dilakukan, biar kita nggak terus-menerus mikirin mantan. 7 kali 24 jam awalnya pasti susah. Tapi jangan khawatir, setiap hari bakal jadi lebih mudah kok. Percaya deh, tujuan utama dari langkah ini adalah jadi orang yang menarik. Bukan hanya buat mantan, tapi juga buat siapa saja. Aku yakin salah satu alasan mantan kita putus karena kita berhenti menunjukkan sisi-sisi menarik yang dulu bikin mereka terpesona. Jadi, yang penting sekarang adalah jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Wah, video ini udah lumayan panjang ya.
Tapi sebenarnya kita baru kasih tahu dasarnya saja loh. Soal gimana cara bikin seseorang pengen kamu balik lagi. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau merasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe, drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.